Jadi kita bersama-sama hendak tentang tadi, tapal batas. Jadi saya memberi judul tapal batas 267. Relasi. Jadi rupanya tapal batas ini sudah terjadi, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dikala para nabi bertemu dengan Allah. Anda ingat waktu Musa pun bertemu dengan Allah, dikatakan di sana, di dalam kitab Keluaran, jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri, itu adalah tanah yang kudus. Jadi ini tabel batas, boundaries. Kamu tidak boleh melewati, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi tapal batas itu kita mengerti apa? Ada batas-batasan yang tidak bisa kita lewati. Ada pagar lah, lebih gampang pagar. Mungkin karena rumah Anda di kompleks yang bagus-bagus kan, rumah kompleks yang bagus itu kan sudah tidak ada pagar-pagar lagi. Semuanya kelihatan ngemplong gitu. Sampai tidak jelas tanah saya yang mana lagi gitu. Jadi di sini pagar itu, batasan itu untuk apa? Dan mengapa harus ada batasan di dalam relasi? Kalau kita kembali menggali kitab suci, saya tertarik untuk melihat bagaimana batasan itu terjadi semenjak kitab Kejadian. Kitab Kejadian tentang kisah penciptaan itu ditulis memang ada dua tradisi, Yahwista dan Elohista. Saya tidak akan membahas secara mendetail tradisi tersebut. Hanya saya ingin mengutip hal yang menarik dalam kerangka tema kita, tapal batas, yaitu Kejadian bab 2 ayat 16 sampai 17. Ini tapal batas. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Jadi di sini sudah tuntas Tuhan Allah menciptakan. Hari pertama sampai dengan hari ke-6 dan hari ke-7 Tuhan menguduskan. Lalu Tuhan ngobrol nih dengan manusia. Tuhan berkata demikian, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon, bayangkan. Apa nggak banyak banget gitu. Tetapi pohon pengetahuan tentang tapal batas diberikan oleh Allah bukan untuk membuat manusia hidup tidak bebas. Bukan. Bukan Allah itu melarang-melarang supaya manusia itu tidak bisa seenaknya. Bukan. Allah melarang memakan pohon pengetahuan baik dan jahat ini karena kalau kau makan, kau mati. Apa itu artinya? Tuhan tidak menghendaki satu orang pun manusia mati dalam kisah pertama di dalam penciptaan. Jadi di sini harus dimengerti tapal batas itu dibuat oleh Allah demi kebaikan manusia. Tolong garis bawahi Bapak Ibu. Tolong tekankan, tolong ingat di kepala Anda. Bahwa Allah itu membuat aturan tapal batas ini untuk kebaikan manusia. Nah, dalam tapal batas ini hati-hati. Karena tapal batas ini seringkali menggoda. Karena tapal di luar batas ini seringkali kelihatannya lebih menarik. Kan ada pepatah toh, rumput tetangga selalu lebih hijau. Gitu ya. Suami tetangga selalu lebih ganteng. Istri tetangga selalu lebih kalem, keibuan. Istri sendiri kebabuan. Mungkin gitu ya. Jangan tersinggung para ibu, jangan tersinggung. Sudah kayak Ibu Sisil tadi mengatakan, sudah dandan sekenceng-kencengnya gitu ya. Masih pakai masker, jadi aja nggak kelihatan. Jadi lihat, kita selalu melihat bahwa di luar tapal batas ada sesuatu yang menarik.
Ini pun terjadi di dalam kisah penciptaan. Mari kita lihat di sini Kejadian bab 2, bab 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa saya nulisnya di bawah Kejadian bab 2 ya? Mohon maaf. Ini kesalahan bukan teknis tapi kesalahan mata saya. Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana cerdiknya si jahat ini menggoda manusia. Si jahat ini selalu memakai aturan Allah terbalik, dibalikkan. Allah tadi lihat di dalam kitab Kejadian, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buah. Dalam taman, boleh kau makan buahnya. Sedangkan si jahat mengatakan, tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Kurang ajar nggak? Jadi memang sudah dibuat supaya sorry, siapa yang unmute saya? Roh jahat unmute saya rupanya. Saya tadi di-unmute, dari mana ini saya di-unmute-nya? Pak Kris. Jadi, kalau roh jahat menggoda Hawa, itu persis terbalik dari apa yang dikatakan Allah. Allah mengatakan, semua pohon boleh kamu makan. Si roh jahat mengatakan, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam tangan ini jangan kamu makan. Lihat. Supaya apa? Supaya manusia punya pola pikir salah kepada Tuhan. Dan rupanya kebawa. Hawa juga kebawa. Tidak. Tentang pohon yang ada, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Lihat, Tuhan nggak pernah ngomong meraba-raba. Tuhan mengatakan, semua boleh, tetapi buah pohon pengetahuan baik ini tidak boleh kamu makan. Nanti kamu mati. Lihat, Hawa pun terpengaruh pola pikirnya oleh si jahat. Akhirnya menambah-nambahin, nggak boleh meraba. Jadi di sini bargaining dengan kuasa jahat, saudara-saudara tidak pernah bisa menang. Kenapa? Karena di dalam celah itu ada janji kesedapan. Ada janji keindahan. Ada janji yang lebih enak, lebih nikmat di balik sana. Maka lihat di sini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya, diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini proses dosa. Melihat, makin menarik, mencoba, dan apa? Kita bawa orang lain pun berdosa. Supaya kalau berdosa berjamaah, sama-sama, nggak salah-salah amat. Jadi kalau salah sendirian kan nggak enak toh. Tapi kalau salahnya barengan, kita salah, ayo, biar neraka penuh. Jadi memberikan, membagikan. Jadi tidak pernah orang itu mau salah sendirian. Enggak. Dia mengambil orang lain. Supaya apa? Mengikuti kesalahan dia. Jadi nanti kita akan perlihatkan di dalam kejatuhan kalau kita tidak membuat tapal batas ini.
Nah, sekarang mari kita teruskan permenungan kita tentang tapal batas. Bapak Ibu, dalam hidup Kristiani, saya kok tidak tertarik berpikir tentang profesi ya. Saya enggak. Profesinya pengusaha, profesinya guru, profesinya abri, profesinya nelayan atau apapun petani. Tapi saya lebih cenderung melihat sebagai panggilan. Jadi profesi Anda apapun panggilannya, kalau Anda berkeluarga adalah hidup berkeluarga. Jadi setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing. Ada panggilan berkeluarga, ada panggilan single, hidup sendirian, ada hidup panggilan sendirian untuk mengabdi Tuhan di dalam rohaniwati, entah itu menjadi imam, bruder, atau frater seumur hidup, atau menjadi suster. Ini panggilan. Dan setiap panggilan itu selalu menuntut the way of life, cara hidup. Cara hidup yang sesuai dengan panggilannya. Jadi dulu itu pernah ada yang usul, para pastor ini kalau jalan-jalan coba selalu pakai bajunya seperti saya, pakai kolar. Supaya ketahuan pastor. Waduh. Berat bagi saya. Kalau saya harus pakai kolar terus, saudara-saudara. Melirik sedikit, pastor kok melirik-lirik. Ya ilah. Jadi selalu kita mungkin ketakutan dihakimi. Tetapi memang menjadi imam ada tuntutan kehidupan yang berbeda. Kalau kami di OSC, kami ada buku OSC itu etika menjadi seorang crosier. Jadi ada etikanya. Kalau kami mengunjungi umat tidak boleh sendirian. Itu etika, the way of life. Kalau kami berenang tidak boleh sendirian, harus ada teman serumah. Karena kalau sendirian itu mudah tergoda. Sekali lagi mudah tergoda. Nah, susahnya kalau bertiga pun sama-sama senang tergoda, ya hancur semuanya gitu ya. Jadi kompak di dalam hidup dosa bisa terjadi gitu. Jadi di sini diperhatikan kita punya the way of life. Seorang imam pun tidak pernah boleh memakai apapun yang mahal sekali. Saya teringat kalau ada yang ngomong kepada saya, Pastor, kalau pastor diberi jam Rolex, diterima nggak? Diterima! Dengan senang hati, sukacita. Dipakai nggak? Nggak, saya jual lagi. Lebih baik saya jual. Saya buat untuk dana rumah retret yang sedang akan saya bangun, gitu ya. Kenapa? Masalahnya pada saat saya imam, saya memakai Rolex, aduh Tuhanku Yesus. Di mana hati saya? Di mana mentalitas kemiskinan, ketaatan, kemurnian yang saya ucapkan? Jadi di situ saya pun harus mengerti the way of life saya. Bukan masalahnya bisa atau tidak, punya atau tidak, bukan. Anda punya hati. Saya dipanggil untuk menjadi seorang imam, maka punya the way of life seperti itu. Sama seorang imam pun bukan berarti karena dia tidak menikah, dia boleh memeluk setiap perempuan siapapun karena saya adalah bapak rohani. Kampret itu namanya. Nggak boleh. Itu. Saya ingat sekali bahwa guru saya pun mengatakan seorang pastor jangan memanfaatkan. Karena Anda bapak, romo, lalu semua dipelukin, disayang-sayang. Enak aja. Anda memanfaatkan nafsu Anda. The way of life-nya harus jelas. Sama hidup berkeluarga pun punya the way of life. Nah, kalau kita tahu punya the way of life, lalu sebetulnya the way of life ini, apakah seperti tadi? Untuk merepotkan hidup kita? Untuk membatasi hidup kita? I don't think so. The way of life tujuannya adalah apa?
touch the purpose of your life. Jadi purpose of your life itu panggilan. Panggilan itu selalu punya tujuan. Jadi di dalam hidup perkawinan punya tujuan. Di dalam hidup imamat punya tujuan sama. Kami di dalam hidup Crozier tujuannya adalah apa? Sehati seperasaan. Sehati seperasaan dengan Tuhan, sehati seperasaan dengan diri sendiri, sehati seperasaan dengan saudara Crozier, sehati seperasaan dengan orang-orang yang menderita. Sehati seperasaan. Cor unum et anima una. Itu yang selalu kita pakai supaya the purpose of life. Jadi the purpose of life ini adalah panggilan dari Tuhan. Dan the way of life, jalan hidup ini adalah apa? Cara saya untuk mencapai tujuan. Sehingga ketemu. Jadi kalau the way of life-nya tidak sesuai dengan panggilannya, nggak akan ketemu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, di saat kita tidak pernah hidup sesuai dengan identitas kita, maka kita tidak akan pernah tenang hidup kita. Anda hidup dengan seorang istri, tapi diam-diam punya partner dekat, nggak mau disebut istri karena di gereja Katolik tidak boleh ada istri yang lain, tetapi tetap hubungannya seperti istri, cuma bohong-bohongan, nggak mau disebut istri, sama aja lah gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Hati Anda tidak pernah damai. Ini, kalau realitas tidak sesuai dengan identitas. Ada bacaan Sakeus. Sakeus artinya apa? Kudus. Hidupnya menjadi pemungut cukai. Tidak damai dia. Realitas tidak sama dengan identitas. Karena apa? The way of life-nya tidak mengikuti the purpose of life-nya. Nah, sekarang mari kita lihat tujuan perkawinan apa. Dalam kitab hukum kanonik, saya tidak akan memaparkan semua. Yang pertama disebutkan, tujuan perkawinan adalah demi kesejahteraan suami istri. Apa itu sejahtera? Jadi dikatakan di sini kesejahteraan suami istri. Tidak dikatakan kesejahteraan suami istri dan anak-anak. Tidak, kesejahteraan suami istri. Jadi rupanya di dalam kitab hukum kanonik, di dalam gereja Katolik, tetap diperlihatkan bahwa cinta pertama dan utama suami adalah istri. Dan cinta pertama utama istri adalah suami. Anak tidak boleh merebut cinta mereka. Anak tidak merebut. Anak hadir merasakan cinta di antara suami istri itu. Ini yang benar. Jadi salah kalau akhirnya anak ini menjadi prioritas nomor satu, diperhatikan, disayangi, pasangan dilupakan. That's not right. Kembali kepada tujuan perkawinan. Kesejahteraan suami istri. Itu berarti apa? Demi kebaikan bersama. Maka kesejahteraan ini, tujuan ini menuntut the way of life. The way of life yang akan kita lihat adalah apa? Ada 3. Batasan relasi antar pasangan, suami istri. Sejauh mana suami boleh tahu, biasanya suami mah nggak pernah mau tahu HP-nya istri, peduli setan gitu ya. Sejauh mana istri boleh tahu HP-nya suami, nah, itu batasan relasi. Sejauh mana istri boleh tahu teman-teman suami, hobi suami, dan sebaliknya. Kesenangan, sejauh mana? Apakah kita harus tahu semuanya? Tolong dijadwal hari ini. Lu Senin ketemu siapa aja. Harus jelas ya. Apakah semacam itu? Kedua, batasan relasi pun bisa terjadi antara orang tua dan anak. Bapak Ibu yang terkasih, saya adalah seorang imam yang 25 tahun bekerja di rumah retret. Sering sekali kalau melihat hubungan antara orang tua dan anak. Orang tuanya tidak mengerti tapal batas. Jadi kalau anaknya sudah menikah gitu ya, sudah orang tua jangan ngerecokin. Maaf para orang tua, maaf sekali, maaf. Kalau Anda nggak suka ya kecilin aja suaranya. Atau pura-pura cari makanan sana. Jadi sering kali tidak tahu batas. Udah tahu anaknya sudah menikah, masih selalu
Nak, kamu ingin nggak masakan mama? Sama mama buatin ya, gitu. Terus disuplai makanan mama dan itu dimakan oleh anaknya. Istrinya tersinggung. Ya udah, lu makan terus tuh makanan mama. Makanan gua mah nggak laku sama lu, gitu ya. Lihat, tidak tahu batasan lagi. Bagaimana orang tua harus mengerti dulu dengan anak, Anda bisa mengatur, Anda bisa menyuruh. Namanya anak ini dependen kepada orang tuanya. Dependen. Tetapi setelah mereka berumah tangga, mereka tidak bisa dependen lagi dengan orang tuanya. No, 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 no. No, no, no. Setelah menikah, mereka interdependen dengan pasangannya. Maka ini pun ada tapal batasnya, ada batasan yang tidak bisa dimasukin begitu saja. Nyuruh, bagaimana, saya juga kadang-kadang maaf prihatin gitu. Ada anak yang kan kadang-kadang juga anak tidak bisa nahan diri ya. Kalau tidak cocok dengan pasangannya, cerita sama orang tuanya. Saya selalu berpikir maaf ya, dulu kecil sudah ngerepotin orang tuanya, setelah nikah masih ngerepotin orang tuanya. Aneh, kata saya. Aneh. Tapi ya itu sering terjadi gitu. Jadi kalau anaknya lapor kepada mamahnya udah langsung saking nggak tahan gitu ya, mendengar anaknya menderita, udahlah, cerai aja, pisah. Saking tidak kuatnya mungkin gitu, tidak kuat mendengar kisah dari perspektif anaknya doang. Nah ini kalau tidak tahu tapal batas antara relasi antara orang tua dan anak, selalu ada perubahan batasan. Ketiga adalah batasan relasi antara pasangan dengan orang lain. Jadi relasi antar pasangan dengan orang lain pun ada batasannya. Sejauh mana engkau bisa bergaul dengan rekan-rekan kerja engkau, sahabat engkau. Waktunya kapan? Sampai kapan? Kau melakukan hobi kamu. Kan saya kalau memberi seminar selalu mengingatkan harus punya me time, family time, dan couple time. Jadi mungkin pada saat saya punya me time, saya dengan hobi saya, dengan sahabat saya, dengan rekan saya, sejauh mana saya punya relasi yang benar dan jujur atau tidak. Jadi ini semua 3 kawasan yang perlu ada tapal batasnya. Nah, tapal batas ini diwujudkan dengan apa? Pasti tapal batas diwujudkan dengan kesepakatan. Sepakat atau tidak? Jadi kesepakatan itu adalah cara untuk menjelaskan apa batasan kita di dalam 3 hal tadi. Apa batasan suami istri ini? Apa batasan orang tua dan anak? Apa batasan pasangan dengan teman-temannya, dengan rekan kerjanya? Maka kesepakatan ini memang sudah dibuat sebelum perkawinan. Sebelum perkawinan pun Anda sudah ngomong sama-sama, nanti kita punya anak berapa. Ini tapal batas. Nanti uang kita gimana? Apakah kata istri ini kata istri, uang istri, uang kamu, uang istri, gitu ya. Atau uang kita sama-sama. Nabungnya bagaimana? Apakah kita di satu tabungan atau kita pecah aja? Ini kesepakatan. Dan setelah perkawinan, kesepakatan itu tentunya berubah. Kenapa? Karena situasinya berubah. Anda punya anak, Anda punya mertua, Anda punya saudara ipar, itu menjadi sesuatu yang akhirnya harus dipikirkan dan membuat kesepakatan ini harus di-adjust lagi. Harus disesuaikan lagi. Maka kesepakatan itu penting dibuat untuk menentukan batas-batas toleransi. Jadi selama ini ada di dalam lingkup tapal batas, kita bisa toleran. It's okay. It's okay. Masih bisa diterima. Masih masuk akal. Dan ini tidak akan pernah menyakiti hati
pikiran dan perasaan pasangan. Jadi toleransi. Tapi kalau di luar itu, ini sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Ini sudah menjadi sebuah bentuk apa? Bentuk ketidaksetiaan. Maka pada saat kita menjauh, melabrak tapal batas, kita sampai kepada poin A, ketidakpatuhan, tidak setia. Dan ketidakpatuhan, ketidaksetiaan itu akan membuahkan kepahitan, rasa sakit. Permasalahan makin rumit, berkepanjangan. Jadi, saya teringat sekali karena saya seorang imam, gitu ya. Seorang imam, dan hidup imamat sangat mewarnai hidup saya dan hidup bersama di dalam komunitas. Saya ingat sekali ada seorang teman yang punya masalah dengan keluarga. Dia satu kasus, dia tidak bicara dengan imam-imam yang lain. Tidak bicara dengan imam-imam yang lain. Dia rupanya diam-diam, hatinya tertekan karena mendengar orang tuanya tidak bisa lagi hidup layak. Jadi orang tuanya tidak bisa hidup layak lagi. Sakit, tidak ada yang ngurus, anak-anak yang lain sibuk dengan keluarganya masing-masing. Dan dia mendengar dari orang tuanya bahwa mamah ini seperti dibuang. Dia sebagai pastor, dia merasa tidak enak, mamahnya sendiri. Akhirnya apa? Diam-diam tanpa memberitahu pimpinan, tanpa memberitahu imam satu rumahnya, dia cari sumbangan ke umat. Anda tahu toh, umat itu kan bibirnya banyak, gitu ya. Gitu. Ngomong minta ini langsung disebarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Maksud hati dari imam ini baik untuk orang tuanya, malah menjadi sebuah kehebohan. Imam ini egois, cari sumbangan hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya tidak hanya imam itu yang kena, kongregasinya kena. Teman-teman imam yang lain pun akhirnya mendapat sindiran dari umat. Kenalah. Karena apa? Karena tapal batas dilanggar. Jadi menjadi makin rumit. Coba kalau dibicarakan di rumah, saya jamin. Coba kalau dibicarakan bahwa saya punya masalah, saya kok tidak pernah mendengar ada kongregasi manapun yang menelantarkan orang tua anggota imamnya. Apalagi imam, apalagi biarawan-biarawati. Enggak. Sejauh mungkin akan menolong. Kalau apa? Kalau kita bicarakan. Sama juga tapal batas. Saya teringat seorang bapak begitu baik di dalam pelayanan. Dia begitu baiknya, selalu melayani, selalu tidak bisa berkata tidak. Dan akhirnya dalam pelayanan begitu orang senang karena dia seperti sosok bapak yang bisa diajak untuk sharing, bicara, curhat. Dan dia betul-betul bisa melindungi, bisa mengerti, bisa tampil sebagai sosok figur yang penuh pengertian, penuh rasa sayang. Tapi jangan pernah lupa, sekuat apapun manusia, tapi kalau godaan itu makin keras, hancur juga akhirnya. Dan akhirnya dia jatuh hati. Dari jatuh hati, jatuh ke pelukan orang yang diajak sharing. Karena apa? Tapal batas tadi. Tapal batas tadi tidak dibuat. Akhirnya kebablasan. Nah, jadi kalau kita hidup dalam tapal batas kepatuhan, ke dalam tapal batas ini membuahkan apa? Intimitas yang mendalam, rasa kepedulian, rasa saling memiliki. Jadi saya kalau punya masalah
dengan keluarga saya itu bicara dengan siapa? Dengan ordo saya. Saya punya pengalaman sekali bagaimana waktu ibu saya masuk rumah sakit. Wah, begitu lama masuk rumah sakit ICU pasti mahal sekali. Ibu dioperasi. Wah, mahal sekali. Adik-adik sudah menyerahkan kepada saya, Mas, kami tidak mampu, Mas, untuk apa? Untuk membiayai biaya rumah sakit ibu. Lalu akhirnya saya bagaimana? Saya bicara kepada pimpinan. Kepada pimpinan imam dan saya mengatakan ibu saya sedang sakit, ibu saya sedang dirawat, begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Adik-adik saya tidak mampu. Dan begitu bahagianya di saat pimpinan saya mengatakan, jangan takut kok, kita akan bantu. Dan betul, imam itu mengeluarkan dari dari perbendaharaan rumah kami untuk menolong ibu saya yang sedang dioperasi pada saat itu. Ini membuat saya apa? I have family. I have new family. Saya tinggal di Ordo Salib Suci bukan hanya diperas tenaga saya. Bukan. Saya tinggal di Ordo Salib Suci. Saya merasa ada orang, komunitas yang peduli, sayang dengan saya. Masalah saya bukan hanya masalah saya. Masalah saya adalah masalahnya komunitas juga. Ini lihat tapal batas. Ini lihat intimitas yang semakin dirasakan di saat apa? Di saat kita setia pada tapal batas itu. Hanya tantangannya pada saat membangun tapal batas, apa yang menjadi sebuah tantangan? Setiap pasangan itu mempunyai sejarah kehidupan yang berbeda-beda, saudara-saudara. Jadi orang-orang itu kan unik, antik, nyentrik, tiada duanya. Gitu ya. Nggak bisa disamaratakan. Kalau saya kalau paling sedih gitu kalau ada orang ngomong, menurut saya sih ini yang paling baik. Iya, menurut engkau, iya, silahkan. Benar, gitu ya. Tetapi pada saat kita ngomong menurut saya, berarti kita sudah tidak menghargai keunikan yang diajak bicara. Jadi orang itu punya sejarah kehidupan. Jadi mungkin dalam sejarah kehidupan, bagi yang satu semua itu harus dibicarakan. Semua harus didiskusikan, semua harus disepakati. Sampai semuanya itu tertata rapi. Nah, kita harus ngomong ya, bagaimana nanti kalau kita sudah nikah, siapa saja yang diundang, di mana tempatnya. Lalu nanti kalau kita sudah punya anak, lu hanya berkawan dengan ini saja. Kamu hanya datang berangkat dari jam 6 pergi ke kantor, pulang jangan lupa ya jam 4. Pas gitu. Ini semua dibicarakan, didiskusikan. Bisa karena mungkin apa? Dia dididik dari keluarga yang begitu perfect. Sehingga menjadi perfeksionis bisa terjadi gitu. Semua teratur rapi, semua diperhitungkan, semua ada tulisannya. Tapi mungkin ada orang yang dibesarkan dengan keluarga cincai-cincai, bocai. Alah, udahlah cincai lah, nggak apa-apa lah. Yang penting saling ngerti lah, oke. Yang penting tanggung jawab, udah. Lu kan tahu, kamu kan yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah itu aja dipegang, udah. Yang penting kamu nanti akan tanggung jawab di hadapan Tuhan ya, pegang itu. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi, orang-orang seperti ini tidak pernah mau menyepakati tapal batas dalam berelasi. Bahkan ada orang yang mungkin berkata, sudahlah hidup bersama kamu ini sudah susah, jangan terlalu banyak ngatur-ngatur lah, udahlah. Lu tahu senangnya lu, gue tahu senangnya gue. Kita jalanlah, udah. Gitu. Jadi yang penting apa? Yang penting saya masih membiayai kamu, saya masih menopang keluarga, saya percayalah tidak akan pernah serong dengan yang lain. Saling percaya. Seolah-olah seperti warna
Hubungan suami istri yang sangat dewasa sekali. Saling percaya sajalah, sudah. Jadi di sini ada orang-orang tertentu yang seringkali tidak mampu berbicara, menyepakati tapal batas. Tidak mau. Udahlah, jangan repot-repot. Hal kecil itu mah remeh. Maklumin aja. Maka yang terjadi, saudara-saudaraku, perlukah tapal batas itu? Nah, Bapak Ibu, kalau kita bertanya, perlukah tapal batas? Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat kita akhirnya berpikir kita harus menyepakati tapal batas relasi kita. Nanti mungkin akan dijelaskan dalam sharing. Saya sedikit lagi sebelum kita mendengarkan asiknya sharing dari pasangan suami istri yang sudah sangat terberkati dan menyiapkan, Irwan Sisil dan Freddy Devi. Saya ingin menambahkan, mengapa sih manusia perlu tapal batas? Manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk media sosial. Makhluk sosial itu berarti apa? Manusia itu sejak kecil hidup di dalam jaringan kebersamaan dengan yang lain. Kita tidak pernah bisa hidup tanpa ada orang tua dalam hidup kita. Dan bahkan hidup manusia tidak pernah hidup bagi dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir ke dunia, seorang anak kecil akan menangis. Sedangkan orang tuanya tertawa, senang, bahagia, akhirnya bayinya lahir. Anak menangis karena apa? Karena dia harus keluar dari rahim ibu. Rahim ibu adalah tempat yang paling nyaman di dunia. Harus ditinggalkan oleh anak itu. Dan anak menangis, berontak. Tetapi pemberontakan anak, ketidaknyamanan anak, justru sebaliknya dilihat oleh orang tua. Menjadi tempat sukacita. Bahwa akhirnya anak lahir. Di saat Anda meninggal, Anda diam saja terbaring di peti mati. Orang-orang yang mencintai Anda menangis. Lihat, manusia tidak pernah bisa hidup bagi dirinya sendiri. Selalu ada dalam jaringan sosial dengan orang lain. Dan di dalam kehidupan kita, sejarah hidup kita membentuk kepribadian kita. Ada kepribadian, maka ada kepribadian yang senang sekali bersosialisasi, itu yang disebut sebagai orang yang ekstrovert. Tapi ada orang tertentu yang memang introvert. Hanya dengan orang-orang tertentu saja dia bisa terbuka. Butuh waktu dia untuk dekat dengan orang lain. Dia sulit sekali untuk memulai komunikasi. Dia harus kuncinya harus dibuka dulu baru dia akan berbicara. Mungkin itu pribadi-pribadi semacam itu yang harus kita lihat, bahwa di dalam membangun tapal batas ada orang-orang yang kita hadapi itu punya keunikan tadi. Dan kita mengerti bahwa setiap relasi itu mempunyai gaya bahasa, kebiasaan, habitat, tujuan dan sarana yang berbeda-beda. Waktu anak muda ngomong bahasanya, waduh, lu gue kasar banget gitu ya. Pokoknya seenaknya, semprul banget. Kalau didengarkan oleh orang tuanya, bahkan seluruh bahasa itu aduh ampun Tuhanku Yesus, bahasanya kasar banget. Tapi itu gaya mereka. Tapi habitat gaya bahasa seperti ini, sekali lagi ada batasannya. Relasi dengan siapa? Maka perkawinan pun adalah sebuah panggilan yang menuntut hidup dengan cara yang baru. Maka hidup bersama ini harus ditata, diatur, disepakati. Demi apa? Demi kebersamaan. Demi kebersamaan. Maka bagaimana menyepakati tapal batas? Ada dua, ada satu ekstrim, ada yang tidak ada batas sama sekali. Yang ekstrim itu membatasinya super ketat. Semua harus disepakati. Sehingga seolah-olah kamu itu harus terbuka pada saya. Kamu milikku. Kamu hanya untuk aku. Jadi kalau bisa kamu mati pun di tanganku. Jadi saking mengekangnya. Maka relasi seperti ini menjadi sebuah penjara yang membuat
tidak bisa bergerak sedikit pun. Atau kesepakatan itu tadi tidak ada batas sama sekali, diatur masing-masing saja. Maka apa akibatnya? Satu sama lain tidak peduli dengan apa yang pasangan lakukan. Dia tidak peduli temannya siapa saja, kerjanya bagaimana, hobinya gimana, posisi di tempat kerjanya gimana. Akibatnya kalau pertama terlalu ekstrim itu menjadi perkawinan, menjadi sebuah penjara, tapi ekstrim kedua tidak ada batas sama sekali, akhirnya membuat apa? Makna hidup bersama hilang. Saya ini kawin atau tidak? Jadi dua model ini membuat celah, membuka celah. Membuka orang tergoda untuk lari. Menebus tapal batas. Kenapa? Karena yang pertama itu terlalu berat, jadi seolah-olah saya itu menikah dengan seorang agen rahasia, gitu ya. Semua pasti tahu dia, semua pasti mengerti. Bahkan telepon saya pun di daftarnya langsung bisa minta print out ke Telkomsel. Dia punya teman di sana. Jadi perkawinan semacam ini menjadi berat sekali. Atau yang kedua, membuat perkawinan terasa hambar, tidak ada hati, tidak ada yang menyayang, kosong, hampa. Maka perkawinan ini menjadi sebuah kekeringan. Karena tadi melihat apa? Kok saya tidak punya orang yang menyayangi, tidak peduli pada saya. Dan akhirnya muncullah si jahat yang tadi dikatakan ular. Dan Hawa apa? Melihat, menarik hati, mengambil, memakannya, dan memberikannya. Jadi godaan itu senantiasa akan merongrong pikiran kita, keinginan kita, bayangan kita. Jadi kalau kita menembus batas, pasti lebih indah, pasti lebih nikmat, pasti lebih bebas.